Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Matius Nurwan Syabeli dengan NIM C1011211051. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan salah satu jurnal bioteknologi tentang upaya peningkatan kualitas tanaman kedelai Glycine Max L. Merrill melalui pemanfaatan bioteknologi dalam mengatasi kelangkaan pangan. Tanaman kedelai Glycine Max L. Merrill di Indonesia ialah komoditas strategis ketiga setelah padi dan jagung, karena setiap hari dikonsumsi hampir sebagian masyarakat dengan tingkat konsumsi rata-rata 8,12 kg per kapita per tahun. Sudaryanto dan Swastika 2007. Sementara kebutuhan kedelai akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat saat ini menjadi tantangan besar bagi usaha penyediaan pangan dunia. Badan Pangan Dunia atau PAO memperkirakan akan terjadi kelangkaan pangan dunia pada tahun 2050. Sektor pertanian sebagai penyedia pangan dituntut eh, untuk lebih produktif dalam mengimbangi tingginya kebutuhan pangan dunia yang meningkat hingga 70%. Surya Negara 2011 menyatakan bahwa salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut antara lain melalui proses bioteknologi melalui rekayasa genetika. Peranan bioteknologi. Bioteknologi didefinisikan sebagai penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, dan rekayasa dalam pengolahan bahan dengan memanfaatkan agensia jasad hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi selalu berkaitan dengan reaksi-reaksi biologis yang dilakukan oleh jasad hidup sebagai suatu individu atau komponen-komponennya yang dapat berupa organel, sel, atau jaringan, atau bahkan molekul-molekul tertentu, misalnya DNA, RNA, protein, dan enzim. Rekayasa genetik pada tanaman kedelai. Salah satu jenis tanaman produk bioteknologi ialah kedelai. Kedelai merupakan tanaman penghasil minyak yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Bijinya mengandung asam amino esensial lebih tinggi dibanding daging, sehingga merupakan tanaman pangan yang sangat penting saat ini. Rekayasa genetika pada tanaman mencakup beberapa tahapan, yaitu 1. Ekstraksi DNA, 2. Cloning gen, 3. desain gen, 4. Transformasi genetika, dan 5. Pemeliharaan tanaman di lapangan. Proses rekayasa genetika pada tanaman kedelai Glycine Max L. Merrill dalam mengatasi kelangkaan pangan saat ini mencakup beberapa tahapan atau proses antara lain. 1. Ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA atau isolasi DNA target merupakan prosedur umum dalam memisahkan dan mengumpulkan DNA untuk analisis rekayasa genetika, forensik, bioinformatika, komputasi, analisis asal-usul, dan antropologi. Prinsip dasar ekstraksi DNA adalah mengeluarkan DNA dari sel. Yang kedua, cloning gen. Cloning gen merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan tanaman transgenik. Cloning gen bertujuan untuk memperbanyak gen interest yang diharapkan. Sebagai contoh dalam tanaman kedelai, bahwa efektivitas sistem simbiosis antara bakteri bintil akar BBA dengan tanaman legum sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah. Dalam simbiosisnya dengan tanaman legum, BBA berperan untuk memfiksasi nitrogen dan mengubahnya menjadi amonia yang dapat digunakan oleh tanaman.
Tabel 1. Hasil isolasi DNA. Total daun tanaman kedelai transgenik dan non-transgenik. Dapat kita lihat bahwa tanaman transgenik pada AT1 pentanaman AT1 generasi tanaman R1 metode transformasi Agrobacterium jumlah sampel 27 hasil DNA bagus dan tanaman non transgenik tidak kontrol non transformasi 1 hasil bagus. Bisa kita lihat bahwa hasil yang dihasilkan oleh kedua tanaman ini sangat berbeda, yang dimana tanaman kedelai transgenik memiliki jumlah sampel sebanyak 27, sedangkan non transgenik hanya memiliki jumlah sampel 1. Bagus sama dengan kemurnian DNA antara 1,5 sampai 2. Sampel DNA ini selanjutnya siap digunakan untuk deteksi gen PIN2 menggunakan teknik PCR. 3. Desain gen. Kegiatan desain gen dilakukan dengan merubah susunan basa dalam area kode enkode region dengan gen yang akan menentukan produksi protein tertentu yang diinginkan. Dalam rekombinasi DNA dilakukan pemotongan dan penyambungan DNA melibatkan enzim tertentu. Enzim pemotong yaitu enzim restriksi endonuklease dan enzim penyambung yaitu enzim ligase. Hasil sambungan DNA dikenal dengan DNA rekombinan yaitu enzim ligase. 4. Transformasi genetika. Transformasi genetik merupakan suatu perpindahan atau transfer gen asing yang diisolasi dari tanaman, virus, bakteri, atau hewan ke dalam suatu genom baru. Eugenetic Background. Webb dan Morris 1992. Beberapa teknik transformasi yang dikenal adalah elektroporesis, genigun, dan mempergunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Adapun proses transformasi genetika pada tanaman kedelai dengan perantara bakteri Agrobacterium tumefaciens secara rinci disajikan pada tabel 2. Tabel 2 presentasi gus positif pada eksplan embrio dan kotiledon muda kedelai wilis hasil transformasi dengan Agrobacterium tumefaciens jenis eksplan per jumlah lama inokulasi 60 menit, lama inokulasi 90 menit. Tabel 2 menunjukkan bahwa eksplan embrio dan kotiledon muda kedelai sangat responsif terhadap infeksi Agrobacterium tumefaciens, sementara hasil transfer gen PIN2 pada eksplan kedelai melalui Agrobacterium tumefaciens disajikan pada tabel 3. Sementara hasil transfer gen PIN2 pada eksplan kedelai melalui Agrobacterium tumefaciens disajikan pada tabel 3. Hasil regenerasi dan seleksi tanaman dari eksplan kotiledon muda kedelai wilis dan tidar yang diinokulasi dengan Agrobacterium tumefaciens yang mengandung gen PIN2. Tabel 3 menunjukkan bahwa varietas wilis memberikan jumlah planlet dan tanaman yang lebih banyak, 8 tanaman, daripada tidar yang hanya menghasilkan 1 tanaman.
saja. Kesimpulan, rekayasa genetika alternatif dalam meningkatkan kualitas tanaman kedelai dengan mengubah modifikasi susunan gen sangat material baru dengan material baru ke dalam tanaman kedelai. Dua rekayasa genetika pada tanaman kedelai mencakup ekstraksi DNA, cloning gen, desain gen, transformasi genetika, dan pemulihan tanaman di lapangan. 3. Transfer gen PIN2 pada tanaman kedelai telah berhasil dilakukan melalui Agrobacterium tumefaciens dengan dihasilkannya satu event tanaman AT1 tidar yang menunjukkan hasil PCR positif terhadap gen PIN2. 4. Protokol terbaik untuk transformasi kedelai melalui Agrobacterium tumefaciens adalah menggunakan explant cotyledon muda dengan kerapatan bakteri 1 kali 108 sel per mililiter per lama inokulasi 90 menit dan lama kultivasi 5 hari. 5. Tanaman kedelai AT1R1 tidar hasil transformasi melalui Agrobacterium tumefaciens sedikit lebih tahan terhadap hama pengerek polong daripada tanaman kedelai non-transgenic control. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.